Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat di Balai Nikah KUA dengan acara yang biasa kita lakukan, yaitu acara imtak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada hari ini, kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadz Khairuddin SPDI MPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فإن
Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Khairuddin. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara kedua, yaitu pengantar dari Kepala KUASAP, yaitu Pak Abdul Haris. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para seluruh pegawai kantor usaha agama Kecamatan Sape yang saya hormati, kemudian yang saya banggakan, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih menikmati keindahan dunia dalam kebaikan kita menuju hal-hal atau dalam pekerjaan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kalau kita katakan tunjungan kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi al-Jamal, Nabi penerus Islam kita semua. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam jalan perintah Allah sesuai dengan ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di dunia serta amin. Yang pertama, terima kasih sudah 1 minggu kita tidak melaksanakan inta atau kultum pagi karena libur ya, bukan karena kita tidak laksanakan tapi karena libur. Maka dari itu saya mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada semuanya karena kita sesuai dengan jadwal atau program yang kita laksanakan dan harus kita laksanakan di kantor usaha agama Kecamatan Sape ini adalah setiap hari Jumat itu agar kita adakan kultum. Siapa yang berceramah, siapa yang doa, siapa yang pengacara, siapa yang ngaji, itu sudah kita tentukan bergilir untuk kita semua, bukan hanya 1 orang saja, tetapi bergilir untuk kita semua untuk mengisi acara seperti ini. Maka oleh sebab itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semuanya. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah kebersamaan kita tetap terjaga. Mudah-mudahan kebersamaan ini sampai selama-lamanya ketika kita aktif dalam bekerja atau mengabdi di kantor urusan agama Kecamatan Sape dan khususnya di Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka sekali lagi untuk kita semua saya berharap mari kita sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kita, karena tugas dan tanggung jawab kita nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Sudah kita laksanakan sesuai dengan aturan dan undang-undangan atau tidak. Maka dari itu sekali lagi saya berharap kepada kita semua, mari kita laksanakan tugas dan kewajiban kita dalam melayani umat, khususnya di Kementerian Agama dan Kantor Usaha Agama Kecamatan Sape pada umumnya. Demikian singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Kepala KUA kita, yaitu Bapak Abdul Haris, Sarjana Hukum. Abdul Hamid. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Munir SPD. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Ibtar, lebih khusus kepada Raisuna Idara Al-Amru Ad-Diniyah Wilayah Sape atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Ustazuna Tuan Guru Insyaallah Al-Hajj Abdul Haris, sarjana hukum, dan juga yang kami muliakan al-asatizah wal asatizat fi hadhihi al-idarah. Pribadi Ustazuna Aminuddin, sarjana agama, kemudian juga Ustazuna Saiful Haji Tahamin, sarjana agama, dan juga para penyuluh agama. Di sini hadir juga senior, yaitu Ustazah Siti Annah, sarjana agama, Ustazuna Tuan Guru Ketua PMI juga Motoborana, yaitu Ustaz Muslim Majlis dan Agama. Kalau saya tadi sarjana Islam. Juga di sini ada Ustazuna Khairuddin Al-Qari wal Hafiz, Magister Pendidikan Islam, dan singkatnya para ustaz yang lain dan para asatizah yang semuanya saya cintai, dan cintanya tanda kutip ya, jangan minta yang lebih ya. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih kita rasakan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salawat kita senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemarin kita sering dan kita semua mengikuti acara Maulid, ya Maulid Nabi SAW, di mana beliau sendiri mengatakan awlan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholat. Orang yang paling pantas, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat yaumal qiyamah pada hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholat, orang yang paling banyak mengucapkan atau bersalawat atasku. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersalawat dan perbanyak agar kita mendapatkan syafaat Nabi di yaumul qiyamah nanti. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Al-Mukarram Tuan Guru Insyaallah Haji Abdul Haris yang kami muliakan, pada kesempatan ini sebenarnya masih dalam ranah Mauludun Nabi, yaitu di mana sebagaimana apa yang menjadi pertanyaan dan telah dijawab oleh Ustaz Muslim, namun pada kesempatan ini Al-Kamilah mungkin sedikit menambahkan saja
atau menjadi penguatan bagi kita semua, sebagaimana yang dibacakan oleh Al-Qari Al-Hafiz tadi, bahwasanya itu adalah ayat Al-Mihna. Kalau di dalam surah Al-Baqarah itu ada namanya ayat kursi, kalau ini namanya ayat Al-Mihna, yaitu ayat ujian cinta namanya, yaitu terdapat pada surah Ali Imran al-ayah ihda wa salasun, ya, fi suratil Ali Imran al-ayah ihda wa salasun, surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi maaf Qori, ya, kalau tidak bisa dilakukan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Luar biasa. Jemaah sekalian, jadi ayat ini adalah sebagaimana yang khatib katakan tadi, adalah ayat mihna, artian ayat di mana ujian setelah kita memproklamirkan diri kita atau pengakuan diri kita bahwa kita itu cinta kepada Allah, sehingga Allah ingin menguji, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu itu benar-benar cinta kepada Allah. Tapi ini Allah perintahkan kepada Nabi, makanya menggunakan kata kul. Semacam ini maknanya, kul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, idza ummatikum, ya, ummatakum tuhibbuna ilayya, kalau sekiranya umatmu itu betul-betul cinta kepadaku, itu bahasa Arabnya. Tetapi bahasa Al-Qur'annya mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau sekiranya mereka itu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, katakan kepada mereka Muhammad bahwasanya, hei umatku, hei para sahabatku, kalau kamu memang benar-benar cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutlah diriku. Dalam segi apa? Tentunya yang dimaksud ini adalah keteladanan. Apa keteladanan yang harus kita ikuti fattabi'uni ini? Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah keteladanan dari segi ibadah Allah, yaitu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa menjaga misalnya sholat kita, ya, mencoba kita untuk tetap berpuasa meskipun tidak seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, minimal Senin, Kamis, atau kalau tidak 1 kali dalam 1 bulan kita berpuasa. Kemudian sedekah, dapat rezeki yang lebih, dapat nisabnya zakat. Kemudian ada sebagian rezeki yang kita sisipkan untuk persiapan diri kita melakukan ibadah haji. Itulah teladan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari segi ibadah. Kemudian teladan yang mana? Tentu akhlaknya. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang di sekitarnya, melakukan umatnya, melakukan bangsa, bahkan orang-orang yang di luar daripada orang Islam itu sendiri. Kita kenal bagaimana seorang Yahudi buta Rasulullah perlakukan dengan lemah lembut. Itu anaknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW senantiasa menjaga kejujurannya, sampai-sampai Rasulullah dikenal atau mendapatkan gelar Al-Amin. Lalu bagaimana Rasulullah SAW dengan kesabarannya ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah di Taif,
bahkan sampai begitu ganasnya Rasulullah itu, ya, dicaci, dimaki, dilempar sampai berdarah-darah. Malaikat pun menawarkan kepada baginda Nabi, ya Nabi, kalau kamu mengatakan iya, saya akan putar balikan gunung ini dan saya timpahkan kepada penduduk Taif ini. Tapi apa? Kesabaran Rasulullah, jangan. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu saja. Kesabarannya luar biasa. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW dengan dermawannya? Bagaimana Rasulullah SAW dengan penyayangnya? Itulah akhlak Rasulullah SAW yang senantiasa harus kita teladani. Kemudian yang ketiga adalah tentu dalam ranah muamalah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana tetap menjaga keadilan. Baik orang yang kita sayang, orang yang kita tidak kenal, tetap harus menjaga keadilan. Kemudian bahkan ketika Rasulullah SAW dalam bermuamalah ini, ya, menitipkan kepada kita agar senantiasa amanah. Tentu kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum al-mas'uli an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin. Makanya bagi kita yang memiliki istri dua misalnya harus adil, harus amanah. Kalau kita memiliki anak yang lebih dari dua, jangan pernah hanya kita menyayang hanya satu saja, sementara yang satu dia diabaikan. Itu semua adalah anak kita, sama-sama. Demikian juga ketika kita marah, ketika kita saja diamanahkan dari kepala, ya jangan dikasih. Itu adalah bagian dari amanah, dari keadilan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia berjanji di dalam ayat ini. Ingat, ayat ini adalah ayat al-mihna namanya, ayat ujian cinta. Jadi sudah ada lagi kita ketahui ayat kursi ada di surah Al-Baqarah, sementara di surah Ali Imran ada nama ayat al-mihna. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam ayat ini, ketika kamu fattabi'uni, sudah benar-benar mengikuti apa yang diteladani oleh Rasulullah SAW, apa janji Allah? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintaimu. Coba Pak, kalau Allah yang cinta kepada kita, Pak, istri kita saja, kalau dia sudah betul-betul cinta kepada kita, maka rela untuk mengorbankan dirinya, bahkan tidak makan sekalipun, bahkan tidak tidur untuk menjaga kita, untuk bagaimana kita ini dapat dihargai orang lain, dapat bisa kerja lebih nyaman. Mereka rela mengorbankan dirinya itu karena cintanya. Itu baru manusia, Pak, kelas manusia. Bagaimana kalau kelas Tuhan yang begitu cinta kepada hambanya? Kemudian yang kedua adalah janji Allah dalam ayat ini adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita sudah benar-benar mengikuti apa yang menjadi yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Pertanyaan kemudian, kenapa justru ampuni dosa? Itulah tanda cintanya Allah, Pak. Karena sejatinya manusia itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang bersih dari dosa. Kalau sekiranya dosa-dosa kita ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunung Kabuju, gunung Monta, gunung Tambora sekalipun itu belum ada apa-apanya, Pak, dibanding dengan dosa-dosa kita. Tetapi karena cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah membuka pintu taubat ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah pun bukan sekedar mengampuni dosa kita, Pak, tetapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Jamaah sekalian, untuk ketahui cintanya Allah kepada kita dengan cintanya kita, ataupun tanda cinta kita kepada manusia, ya, apalagi ini ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Allah itu, ini kalau dalam kaidah bahasa Arab adalah al-mubtada. Allah adalah mubtadanya, sementara khabarnya adalah
Ghafurun, dan mubtada dan khabar kedua adalah Rahim. Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala beda sekali dengan cintanya makhluk. Maksudnya begini, kalau makhluk itu ketika ada orang lain yang semasa hidupnya senantiasa melakukan kebaikan dari dulunya baik sekali, lembut tutur katanya, sering membantu orang lain dan seterusnya, tetapi satu kali dia melakukan kesalahan dalam penilaian manusia, maka semua kebaikan yang dari kecilnya sampai besar itu hilang semua. Yang diingat adalah kesalahannya. Coba, itu makhluk, Pak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kalau dari sejak kita lahir, kalau seandainya kita berbuat dosa, berbuat maksiat, sampai kita hampir mati sekalipun, lalu kita melakukan kebaikan satu kali saja, Allah Subhanahu wa taala yang diingat adalah kebaikan itu, Pak. Makanya inilah yang dimaksud dengan Ghafurur Rahim. Kasih sayangnya Allah itu akan meliputi pengampunannya dan betul-betul kasih sayangnya dengan penuh. Makanya disebut dengan Maha Pengampun dengan Maha Penyayang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Kepala Kantor Urusan Agama, ya inilah yang menjadi refleksi kita. Makanya di dalam ayat ini dikatakan sebagai ayat al-mihna, yakni ayat untuk menguji kecintaan kita. Ketika kita sudah memproklamasi diri kita sebagai orang yang betul-betul cinta kepada Allah, maka harus ya kita pun mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar siapa yang nama kita jadi kalau mengajar siapa usai. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Abdul Munir. Selanjutnya acara terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Amiruddin, Sarjana Agama. Kepadanya kami persilakan. Asik semua ya. Robbana atina fid dunya إلى المصطفى محمد رسول الله اللهم صل وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutawwirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayatin jami'al khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma hubin alaina fi syafaratil nar wal najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasyuyuf al-mukhtalifat wal mihana ma dhahara minha wa ma batan. Am baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Aminuddin. Oke. Baiklah, sebelum saya tutup acara pada hari ini, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara kita ini, serta jika ada salah dalam membawakan acara dan kekeliruan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.